Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Bukan buat dia. Bang Irfan, izin Bang Irfan. Itu abu-abu. Apa izin, Pak? Pak Panji siap diperiksa, Pak. Baik pemirsa, Anda sedang menyaksikan suasana terkini di Gedung Barreskrim Polri, di mana kita menyaksikan bersama tadi kehadiran dari Panji Gumilang yang hari ini datang ke Barreskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus penodaan agama. Ini merupakan pemanggilan yang ketiga yang dilayangkan oleh Barreskrim Polri. Pada pemanggilan pertama pada tanggal 3 Juli tahun 2023, Panji Gumilang hadir pada saat itu statusnya sebagai saksi. Pada pemanggilan kedua, Panji Gumilang tidak hadir. Dan pada hari ini, Panji Gumilang menyatakan hadir dan kita sudah menyaksikan kehadirannya di Barreskrim Polri. Kita masih menunggu pemirsa apakah ada hal yang ingin disampaikan Panji Gumilang kepada awak media sebelum ia menjalani pemeriksaan pada siang hari ini. Sama-sama kerjasama dong, sama-sama kerjasama. Ayo. Kan ada di sini lagi, misi, Pak. Mau jalan. Pak Panji, apakah ada keterangan yang mau disampaikan, Pak? Sabar media, rekan media ya. Tolong ya. Nanti ya. Media nanti. Nanti ada waktunya. Awas. Sejalan. Ayo. Pak, ada belakang, Pak. Panji. Udah, stop. Bang. Ada. Apa lu, Mbak? Ada. Baik pemirsa, baru saja kita saksikan bersama Panji Gumilang yang sudah masuk ke dalam gedung Barreskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus penodaan agama yang diduga dilakukan oleh dirinya ketika menjadi pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun. Informasi yang kami dapatkan dari lapangan sebetulnya ada beberapa pernyataan yang mau disampaikan oleh Panji Gumilang. Kuasa hukumnya sempat mengatakan kepada awak media sebetulnya ada dua hal penting yang akan disampaikan Panji Gumilang pada pemeriksaan hari ini. Yang pertama adalah sebelum ia memasuki gedung pemeriksaan, seharusnya
Panji Gumilang akan menyampaikan informasi dan keterangan mengapa dirinya tidak hadir dalam pemeriksaan ataupun pemanggilan yang kedua yang dilayangkan pada tanggal 27 Juli 2023. Lalu kemudian ada hal kedua yang mau disampaikan oleh tim kuasa hukum bersama dengan Panji Gumilang, yaitu berkaitan dengan materi pemeriksaan pada hari ini, dan informasinya itu akan disampaikan nanti ketika Panji Gumilang sudah selesai menjalani pemeriksaan. Namun demikian ternyata keterangan itu tidak disampaikan pada hari ini. Panji Gumilang tadi langsung masuk ke dalam gedung Bareskrim Polri. Kita melihat sendiri pemirsa, tampaknya ada sedikit kericuhan ketika Panji Gumilang masuk ke dalam gedung Bareskrim Polri karena begitu banyak awak media yang melakukan tugas peliputan di sana. Pihak Bareskrim Polri pun sebelumnya sudah menyatakan akan menambah jumlah personil pengamanan pada siang hari ini berkaca pada pemeriksaan pada tanggal 3 Juli 2023 yang lalu. Ketika itu Panji Gumilang mengatakan dirinya sempat kesulitan untuk memasuki gedung pemeriksaan karena begitu banyak awak media yang melakukan tugas peliputan. Oleh karena itu, pihak Bareskrim Polri menambah jumlah pengamanan pada siang hari ini untuk memastikan pemeriksaan Panji Gumilang berjalan dengan lancar. Kami putarkan kembali pemirsa, inilah detik-detik ketika Panji Gumilang hadir di Bareskrim Polri pada siang hari ini. Sudah tersambung dengan Valeri Budianto. Valeri, informasinya sebetulnya ada hal yang mau disampaikan oleh tim kuasa hukum dan Panji Gumilang pada hari ini sebelum ia memasuki gedung pemeriksaan. Kenapa kemudian hal ini tidak jadi disampaikan oleh dirinya? Ada informasi di sana? Ya, Egan, hingga saat ini kami masih belum mendapatkan informasi kenapa Panji Gumilang maupun pihak kuasa hukum tidak jadi memberikan keterangan sebelum melakukan pemeriksaan. Namun tadi sekitar pukul 13.20 begitu tiba, memang kembali sempat terjadi adanya kegaduhan antara massa, meskipun memang sudah ada personil kepolisian yang dikerahkan, namun ternyata masih terjadi kegaduhan, dan oleh karena itu sepertinya Panji Gumilang memutuskan untuk tidak memberikan klarifikasi. Namun tidak menutup kemungkinan ke depannya apabila memang Panji Gumilang sudah naik ke atas, tadi kita melihat tim kuasa hukumnya cukup banyak yang hadir, dibuka kemungkinan ada perwakilan dari pihak kuasa hukum yang akan turun ke bawah dan juga memberikan keterangan. Kalau bisa saya gambarkan situasi tadi begitu Panji Gumilang tiba di Bareskrim sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat, dan kami melihat ada lapisan, ada gelang seperti itu berwarna biru yang mengindikasikan bahwa memang ia mengalami patah tulang di bagian tangan di sebelah kiri. Namun memang tadi kami sudah mencoba bertanya apakah ini berarti hingga saat ini Panji Gumilang masih dalam keadaan sakit. Namun memang tadi tidak dijawab juga oleh Panji Gumilang dan langsung masuk ke dalam gedung Bareskrim Polri didampingi oleh penyidik untuk memenuhi panggilan kepadanya sebagai saksi terlapor sehubungan dengan kasus penodaan agama. Kemudian juga untuk pemeriksaan ini biasanya hanya memakan waktu 1-2 jam. Namun mengingat hari ini adalah pemeriksaan kedua kalinya terhadap Panji Gumilang sebagai saksi terlapor, maka tidak menutup kemungkinan pemeriksaan hari ini akan berlangsung cukup lama hingga di malam hari. Tapi tadi kalau misalnya informasi yang kami dapatkan dari pihak kuasa hukum, sebelum dilakukan pemeriksaan awalnya akan dilakukan konferensi pers dan juga sebelum juga akan digelar setelah. Nah, karena memang di sebelum pemeriksaan tidak jadi digelar konferensi pers, maka kita akan sama-sama nantikan apakah nanti selesai dilakukan pemeriksaan Panji Gumilang akan memberikan keterangan. Karena kalau kita berkaca dari proses pemanggilan di bulan lalu itu tanggal 3 Juli 2023, Panji Gumilang membeberkan apa saja poin-poin dan juga materi pertanyaan yang ditanyakan oleh para penyidik terhadap Panji Gumilang sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukannya kala itu. Nah, untuk pemeriksaan kali ini apa perbedaannya dengan pemeriksaan sebelumnya? Karena kalau di pemeriksaan sebelumnya di tanggal 3 Juli status perkara masih di tahap penyelidikan, dan usai pemberian keterangan Panji Gumilang dilakukan, penyidik memutuskan untuk langsung menaikkan status perkara dari sebelumnya di penyelidikan ke tahap penyidikan. Nah, kalau saat ini sudah di tahap penyidikan, dan berarti nanti setelah Panji memberikan keterangannya, penyidik akan langsung melakukan gelar perkara. Gelar perkara ini bertujuan agar ada status ataupun penetapan tersangka yang dilakukan. Dalam hal ini apakah Panji Gumilang ini memenuhi dan juga ada cukup bukti untuk menentukan Panji dapat ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Kita ketahui juga dalam proses
perjalanan penyidikan yang sudah berjalan selama kurang lebih hampir 1 bulan, sudah cukup banyak bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidik Bareskrim Polri. Dalam hal ini yang terbaru adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia, fatwa MUI yang diakui oleh Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani sudah dikantongi oleh penyidik Bareskrim sejak pekan lalu, di mana fatwa ini bahkan sudah dijadikan dasar untuk pemeriksaan para ahli, misalnya ahli agama dan juga ahli fikih. Tapi memang apa isi dari fatwa MUI masih dirahasiakan, masih menjadi konsumsi internal penyidikan. Tapi kalau misalnya bisa kita coba gali, sempat ada statement atau pernyataan dari Wakil Ketua MUI Anwar Abbas, di mana pernyataan ini juga kemudian digugat oleh Panji Gumilang ke persidangan yang pada dasarnya tidak setuju dengan ajaran yang dilakukan di Ponpes Al Zaitun. Namun sekali lagi itu masih bersifat sepihak, masih bersifat dugaan dan tidak menutup kemungkinan isi dari fatwa MUI ini menyatakan sebaliknya. Kemudian bukti-bukti lain selain fatwa MUI juga penyidik Bareskrim Polri sudah mengantongi hasil uji Puslap 4 Polri. Hasil uji Puslap 4 Polri ini dia akan menguji kurang lebih barang-barang bukti yang dihadirkan oleh para pelapor. Total sudah ada 3 pelapor, 3 LP dan juga 2 pengaduan masyarakat yang diserahkan baik ke Polda Jawa Barat maupun kepada Bareskrim Polri. Di mana untuk bukti-bukti ini seluruhnya masih bersifat barang bukti dan oleh karena itu harus diuji terlebih dahulu di Puslap Polri. Apa saja yang diuji? Yaitu video rekaman ajaran Panji Gumilang, kemudian juga hasil tangkapan layar. Apabila memang dari hasil pengujian Puslap 4 ini hasilnya terbukti bahwa video dan juga hasil rekaman tersebut sah dan bukan hasil rekayasa, maka secara otomatis barang bukti tersebut yang diuji karena sah berubah menjadi alat bukti dan memiliki bukti dan juga kekuatan yang dapat dipakai di persidangan. Kemudian selain fatwa MUI dan juga hasil Puslap 4 Polri, penyidik juga sudah memeriksa total 54 saksi, terdiri atas 38 saksi fakta dan 16 ahli. Untuk saksi fakta ini terdiri atas saksi pelapor, saksi terlapor, dan juga saksi-saksi lainnya yang mendengar atau mengetahui kejadian sehubungan dengan dugaan adanya penodaan agama yang dilakukan di Ponpes Al Zaitun oleh Panji Gumilang. Kita ketahui bersama salah satu saksi pelapor yang sudah dimintai keterangannya, yaitu ada Ketua Forum Advokat Pembela Pancasila, Iksan Tanjung, kemudian juga ada pendiri dari NII Crisis Center, Ken Setiawan. Kemudian Panji Gumilang juga sudah sempat memberikan keterangannya dan kembali memberikan keterangannya hari ini. Kemudian juga dalam perjalanan ada sejumlah saksi dari pengurus Ponpes Al Zaitun maupun mantan pengurus Ponpes Al Zaitun yang juga diperiksa. Ada yang diperiksa langsung di Bareskrim Polri, kemudian juga ada yang diperiksa di Indramayu. Yaitu penyidik langsung menuju ke sana untuk meminta keterangan dari mereka bagaimana selama ini pengajaran di Ponpes Al Zaitun. Nah, selain dari saksi-saksi tersebut juga ada sejumlah ahli yang dihadirkan, total 16. Ahli-ahli ini dari latar belakang yang berbeda sesuai keahlian masing-masing. Utamanya adalah ada ahli ITE, mengingat Panji Gumilang ini juga dijerat diduga melakukan ada undang-undang pasal-pasal yang terkandung dalam undang-undang ITE, yaitu pasal 45 ayat 2 jungto pasal 28 ayat 2 undang-undang ITE mengenai ujaran kebencian, kemudian juga ada mengenai berita bohong. Jadi fungsi dari ahli ITE ini adalah memberikan gambaran dari segi undang-undang ITE apakah memang video ajaran dan juga hasil tangkapan layar ataupun ajaran-ajarannya yang disebar di ranah maya ini terbukti melanggar undang-undang ITE, yaitu ujaran kebencian, berita bohong atau tidak. Kemudian selain undang-undang ITE, ahli agama juga dihadirkan, mengingat memang kasus ini cukup sensitif karena berhubungan dengan agama, yaitu ada total 4 ahli agama, ada dari Kementerian Agama, ada dari NU, Muhammadiyah, dan juga dari pihak-pihak lainnya, di mana mereka semua memberikan pandangannya masing-masing. Apakah memang ajaran Panji Gumilang ini dinilai telah melakukan penodaan agama atau tidak. Kemudian tadi selain ahli ITE dan juga ahli agama juga dihadirkan ahli bahasa. Ahli bahasa ini fungsinya adalah untuk memberikan makna. Apa maksud dibalik kata-kata yang diucapkan Panji Gumilang dalam ajarannya? Apakah memang ada makna-makna lain atau memang merupakan hal-hal yang sudah lumrah dan juga hal yang wajar untuk diajarkan kepada siswa di Ponpes Al Zaitun. Kemudian selain dari ahli bahasa juga dihadirkan ahli sosiologi. Sosiologi ini mempelajari mengenai hubungan antar manusia. Jadi dalam hal ini ahli sosiologi akan memberikan keterangannya sesuai dengan keahliannya. Apakah Panji Gumilang ini apa motif dibalik tindakan dari Panji Gumilang. Kemudian juga kita ketahui banyak beredar informasi di media bahwa Panji Gumilang ini memiliki backingan. Jadi dari ahli sosiologi ini mungkin bisa ditanyakan juga apakah
memang dari setiap perkataan yang diucapkan Panji Gumilang ini mengindikasikan dirinya ini dilakukan atas kemauannya sendiri, atas dorongan orang lain, atas paksaan, atau bagaimana. Nanti tentu ini semua akan dinilai oleh ahli sosiologi. Dan juga akan ada sejumlah ahli-ahli lainnya yang dihadirkan, dan kita sama-sama nantikan, karena kalau misalnya memang dari hasil pemberian keterangan hari ini yang dilakukan oleh Panji Gumilang di Barreskrim Polri, polisi sudah menemukan ini menjadi bukti yang cukup, keterangan formil yang dapat menguatkan lanjutnya perkara ini untuk penetapan tersangka, maka tidak menutup kemungkinan Panji Gumilang akan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Karena kita ketahui juga, Egan, bahwa tadi sebelum ia tiba ke sini, ia tadi berangkat di Indramayu sekitar pukul 8 pagi, ia menyempatkan diri untuk berpamitan kepada santri di Indramayu terlebih dahulu, baru kemudian melakukan perjalanan ke Jakarta ke Barreskrim Polri, memakan waktu sekitar 3 hingga 4 jam. Jadi kita akan sama-sama nantikan, karena ini adalah akhir dari proses penyidikan. Setelah ini adalah proses gelar perkara untuk menentukan status tersangka, apakah Panji Gumilang dapat dijadikan tersangka atau tidak. Tapi Egan, perlu dicatat juga kalau misalnya pemanggilan Panji Gumilang hari ini ke Barreskrim Polri hanya untuk kasus penodaan agama, ujaran kebencian, dan juga berita bohong. Karena Panji Gumilang ini sebenarnya dilaporkan atas banyak kasus, ada mengenai kasus penyalahgunaan dana BOS dan juga dana zakat, kemudian pemalsuan dokumen, dugaan TPPU. Namun kehadiran Panji Gumilang saat ini di Barreskrim Polri hanya untuk kasus penodaan agama, ujaran kebencian, dan berita bohong. Tapi tadi informasi juga ada yang kami dapatkan dari Karopenmas, yaitu Brigjen Pol Ahmad Ramadan, bahwa hari ini juga dua anak Panji Gumilang turut hadir di Barreskrim Polri menjadi saksi atas kasus dugaan TPPU. Tapi mereka berada di gedung yang berbeda, sehingga tadi begitu Panji hadir memang kami tidak melihat kehadiran dari kedua anaknya. Kita akan sama-sama nantikan, Egan, bagaimana perjalanan pemeriksaan, pemberian keterangan Panji Gumilang kepada penyidik, dan apakah nanti akan ada pihak kuasa hukum yang akan memberikan keterangan klarifikasi mengapa ia mangkir dan apa saja hal-hal yang ditanyakan selama proses penyidikan. Egan. Ya, Valerie, saya ingin konfirmasi sekali lagi mengenai gelar perkara yang bertujuan untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. Apakah memang gelar perkara ini sudah pasti akan dilakukan, ataukah masih bergantung pada proses pemeriksaan Panji Gumilang yang berlangsung pada siang hari ini? Baik, tampaknya komunikasi kami dengan Valerie Budianto terputus. Kami akan kembali ke Valerie nanti apabila ada informasi terbaru. Pemirsa jangan kemana-mana, break ini saya akan kembali saja. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.